Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ripsani Febriansyah dengan NIM 2103078. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penerapan teknologi informasi dalam manajemen industri untuk memenuhi tugas manajemen pengetahuan. Oke, langsung saja. Nah, keuntungan dari penerapan teknologi informasi dalam manajemen industri. Yang pertama yaitu efisiensi dan otomatisasi. Jadi, teknologi informasi ini memungkinkan otomatisasi tugas-tugas rutin seperti pemrosesan data, pengolahan inventaris, dan komunikasi sehingga meningkatkan efisiensi dan membebaskan sumber daya manusia untuk fokus pada tugas-tugas yang lebih strategis. Contohnya dalam sistem ERP atau Enterprise Resource Planning, yaitu untuk membantu mengintegrasikan data dari berbagai departemen sehingga meningkatkan efisiensi pada proses bisnis. Jadi sistem ERP ini sangat memudahkan sekali dalam proses pengerjaan-pengerjaan. Nah, lalu ada pengambilan keputusan yang lebih baik. Jadi teknologi informasi ini menyediakan akses ke data real time yang akurat dan komprehensif, memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih tepat dan berbasis data. Sistem analisis bisnis membantu mengidentifikasi tren dan pola yang tersembunyi dalam data sehingga membantu perusahaan dalam merencanakan strategi yang lebih baik. Nah, lalu untuk penerapan teknologi informasi di dalam manajemen rantai pasokan misalnya, yang pertama yaitu sistem pelacakan real time. Nah, sistem pelacakan real time ini sangat memungkinkan perusahaan untuk melacak pergerakan barang secara langsung dari titik asal hingga tujuan akhir. Ini membantu meningkatkan visibilitas rantai pasokan, meningkatkan kecepatan pengiriman, dan mengurangi resiko kehilangan atau kerusakan barang. Nah, yang kedua yaitu manajemen inventaris yang efektif. Jadi di manajemen inventaris yang efektif ini, sistem manajemen inventaris sangat membantu perusahaan untuk mengetapkan stok barang, mengurangi pemborosan, dan memastikan ketersediaan barang yang tepat waktu. Teknologi informasi ini memungkinkan perusahaan untuk memprediksi permintaan, mengelola stok secara efektif, dan mengurangi biaya penyimpanan. Lalu yang ketiga, peningkatan efisiensi pengiriman. Nah, teknologi informasi ini sangat memungkinkan optimasi rute pengiriman dan penjadwalan yang lebih baik untuk mengurangi waktu pengiriman dan biaya transportasi. Jadi sistem navigasi dan GPS ini sangat membantu pengemudi menemukan rute tercepat dan menghindari kemacetan, meningkatkan efisiensi pengiriman. Nah, penerapan teknologi informasi ini salah satunya digunakan oleh sebuah perusahaan ekspedisi yaitu oleh JNE. Lalu ada penerapan teknologi informasi dalam manajemen produksi. Yang pertama yaitu otomatisasi dan robotika. Teknologi informasi memungkinkan penggunaan robot dan peralatan otomatis dalam proses produksi, meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan kualitas produk. Robot mampu melakukan tugas-tugas berulang dengan tingkat akurasi yang lebih tinggi sehingga mengurangi kesalahan manusia dan meningkatkan efisiensi proses produksi. Nah, di revolusi industri 4.0 ini robot memang menjadi hal yang sangat membantu untuk kemajuan perusahaan, terutama di perusahaan manufaktur misalnya. Nah, jadi robot ini digunakan yaitu untuk menghandle pekerjaan ataupun human error, di mana robot ini bisa membantu banyak dalam proses produksi. Beda halnya dengan manusia yang memang ada jeda untuk proses bekerjanya. Nah, lalu ada pengumpulan dan analisis data. Jadi sensor dalam sistem kontrol yang terhubung ke internet memungkinkan pengumpulan data real time tentang proses produksi seperti suhu, tekanan, dan juga kecepatan. Jadi data ini dianalisis untuk mengidentifikasi masalah, mengoptimalkan proses, dan meningkatkan kualitas produk.
Lalu yang ketiga yaitu manajemen kualitas yang lebih baik. Jadi teknologi informasi sangat memungkinkan perusahaan untuk melacak dan memantau kualitas produk secara real time, mengidentifikasi dan mengatasi masalah kualitas secara cepat dan efektif. Sistem kontrol yang terintegrasi data dengan produksi membantu perusahaan untuk mencapai target kualitas yang tinggi. Nah, lalu ada sebuah studi kasus di mana penerapan teknologi informasi ini digunakan oleh perusahaan ekspedisi, yaitu perusahaan JNE. Nah, jadi JNE ini menggunakan 3 langkah, di mana langkah pertama ini yaitu sistem pelacakan real time. Jadi JNE telah mengimplementasikan sistem pelacakan real time yang memungkinkan pelanggan untuk melacak paket mereka secara online. Nah, sistem ini menggunakan teknologi GPS dan RFID untuk melacak pergerakan paket, memberikan informasi yang akurat dan terkini kepada pelanggan. Nah, sistem pelacakan real time ini bisa oleh semua orang gunakan di Google dengan memasukkan nomor resi yang sudah, misalkan kalau kita pesan sebuah barang nih, untuk ekspedisinya itu JNE, bisa kita cek resinya di Google, resinya, lalu kita klik nomor resinya. Nah, di sana pasti akan muncul paket kita, misalkan dikirim dari Jakarta nih, untuk dikirim ke Garut. Nah, kita bisa melacak pergerakan barang kita itu, misalkan dari Jakarta udah sampai Bandung ataupun Sumedang. Nah, lalu yang kedua, platform e-commerce terintegrasi. JNE telah mengintegrasikan platform e-commerce miliknya dengan sistem pelacakan dan pengiriman, mempermudah proses pemesanan dan pengiriman online. Integrasi ini memungkinkan pelanggan untuk melakukan pemesanan online dan melacak status pengiriman paket mereka secara langsung. Lalu yang ketiga yaitu optimasi rute pengiriman. Jadi JNE ini menggunakan teknologi GPS dan algoritma optimasi rule untuk mengoptimalkan rute pengiriman, mengurangi waktu pengiriman dan biaya transportasi. Sistem ini membantu perusahaan dalam menentukan rute tercepat dan menghindari kemacetan, meningkatkan efisiensi pengiriman. Lalu ada manfaat penerapan teknologi informasi ini di perusahaan JNE. Yang pertama yaitu peningkatan efisiensi, yang kedua kualitas layanan yang lebih baik, yang ketiga kepuasan pelanggan yang tinggi, dan yang keempat keunggulan kompetitif. Jadi penerapan teknologi informasi di JNE telah memberikan berbagai manfaat, termasuk peningkatan efisiensi operasional, kualitas layanan yang telah lebih baik, kepuasan pelanggan yang tinggi, dan keunggulan kompetitif dalam industri logistik. Perusahaan terus berinvestasi dalam teknologi untuk meningkatkan layanan dan membangun reputasi yang kuat dalam industri logistik. Nah, jadi kalau misalkan kita pesan barang yang pengirimnya ekspedisinya itu JNE, kita pasti akan tahu estimasi paket kita akan datang misalkan 3 hari ataupun 2 hari. Jadi dalam kualitasnya juga pun, kalau misalkan ada sistem COD, kita bisa tahu barang yang apa namanya, yang baru gitu COD bisa dibuka dulu. Nah, jadi kualitas layanannya itu sekarang menjadi lebih baik. Lalu tantangan penerapan teknologi informasi dalam manajemen industri. Yang pertama yaitu ada biaya implementasi. Jadi biaya implementasi teknologi informasi itu membutuhkan investasi yang signifikan tentunya, termasuk perangkat keras, perangkat lunak, dan pelatihan karyawan. Perusahaan harus perusahaan harus mempertimbangkan biaya implementasi dan manfaat jangka panjang sebelum menginvestasikan sumber daya untuk teknologi informasi.
Jadi memang penerapan teknologi informasi ini untuk biayanya memang sangat besar gitu. Lalu yang kedua ada keamanan data. Keamanan data menjadi prioritas utama dalam era digital karena perusahaan menyimpan data yang sensitif dan penting. Perusahaan perlu memastikan bahwa sistem teknologi informasi mereka aman dari serangan cyber atau ancaman lainnya. Nah, memang keamanan data ini sangat penting ataupun wajib di sebuah perusahaan ekspedisi tentunya, karena yang pertama itu ada data si pembeli dalam eh, apa tentunya dalam pengiriman barang. Nah, pernah ada satu kasus di mana itu ada barang kita tidak pesan tetapi ada barang ke rumah kita. Nah, itu menjadi sebuah hal yang negatif lah dalam serangan cyber. Lalu yang ketiga ada keterampilan karyawan. Karyawan perlu dilatih untuk menggunakan teknologi baru secara efektif. Perusahaan perlu berinvestasi dalam program pelatihan untuk memastikan karyawan memiliki keterampilan yang diperlukan untuk menggunakan teknologi informasi secara optimal. Nah, mungkin itu yang dapat saya jelaskan. Semoga bermanfaat. Eh, Mohon maaf bila ada kesalahan kata ataupun dalam penyampaian. Mohon maaf karena masih dalam proses pembelajaran. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.